Perkenalkan, nama saya Atika Dayurus Dayanti dengan NIM B100230415 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar manajemen keuangan. Laba bersih Indofood INDF turun hingga 36% di kuartal I 2024. Pada kuartal I 2024, PT Indofood Sukses Makmur melaporkan bahwa laba bersih INDF turun sebesar 36,36% secara tahunan year on year menjadi 2,44 triliun. Meski penjualan bersih naik sebesar 0,81% menjadi Rp 30,79 triliun dikarenakan adanya lonjakan beban keuangan sebesar 202,17% terutama akibat kerugian kurs sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, laba usaha meningkat sebesar 29,17% menjadi 6,41 triliun. Kontan.co.id Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Penyebab utama dari hal tersebut yang pertama ada fluktuasi nilai tukar mata uang menyebabkan kerugian kurs sebesar 1,2 triliun dan yang kedua ada ketergantungan pada bahan baku impor meningkatkan biaya produksi dan yang terakhir ada tantangan ekonomi global seperti inflasi dan suku bunga yang tinggi menekankan daya beli dan menambah beban pembiayaan. Dampak dari hal tersebut, yang pertama ada profitabilitas menurun. Laba bersih turun sebesar 36% yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang kedua ada tekanan terhadap operasional. Biaya kurs yang besar mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi atau ekspansi. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama ada hedging dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjamaah forward untuk melindungi nilai tukar dari risiko fluktuasi mata uang. Yang kedua ada efisiensi biaya dengan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dan optimalkan produksi. Yang ketiga ada ekspansi pasar domestik dan regional dengan meningkatkan penjualan di pasar lokal untuk minimalkan risiko dari pasar global dan identifikasi peluang ekspansi ke negara-negara dengan stabilitas ekonomi yang tinggi. Dan yang keempat ada manajemen risiko yang proaktif dengan membentuk tim khusus untuk memantau risiko ekonomi makro dan mengambil langkah antisipasi terhadap perubahan kebijakan moneter. Kesimpulannya, penurunan laba bersih Indofood pada kuartal pertama di tahun 2024 disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan tekanan ekonomi global. Dengan strategi yang tepat seperti lindung nilai, efisiensi biaya, diversifikasi pasar, dan manajemen risiko yang proaktif, Indofood dapat memperkuat stabilitas keuangannya dan tetap kompetitif di pasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.